Undang-Undang Nomor 50 Khusus 2013 supaya mengangkat mendapat kepresidenan di pemilihan umum. Coba saudara terangkan bagaimana pertemuan di Jalan Sumatera. Tanggal saya lupa, di bulan Desember tahun 2011, sekitar di minggu ke-1 minggu kedua. Pada saat malam itu saya kuliah S2 di UNRI. Jam 6:30, jam 7 saya ditelepon oleh saudara Eka Dharma Putra, Pak Anang diminta ke Jalan Sumatera nomor 1 oleh Pak Lukman Abbas. Tidak tahu itu rumah siapa awalnya. Namun pada saat datang di sana sudah duduk dari Dispora itu Pak Lukman Abbas, Pak Zulkifli Rahman, sama Pak Eka Dharma Putra. Saya diperkenalkan oleh Pak Lukman. Ini adalah Pak Toba Santoso, Ardian Ali, dan satu lagi Sarif Hidayat. Dan saya disampaikan bahwasanya 3 orang tersebut adalah anggota Dewan atau DPRD Provinsi Riau. Tanya, Mas, apa yang bisa saya bantu? Kami menjawab, Pak, kami punya masalah tentang pembayaran Pemda yang terutang sekitar sampai dengan 120 miliar pada saat itu. Spontan Pak Sarif Hidayat mengatakan, oh itu tidak bisa cair Mas kalau tidak direvisi perdanya. Untuk revisi perda ini perlu biaya. Karena kami diminta senilai 1,8 yang saya ingat 1,8 itu kami diminta bisa tidak KSO. Pak Diki bertanya kepada saya, Mas, bisa tidak saya mau ke Pak Diki? Kita negatif, Pak, kita tidak punya duit. Nah, hal itu disampaikan oleh Pak Diki ke Pak Sarif Hidayat. Pak Sarif, kami tidak punya anggaran cukup dan kami tidak ada anggaran, tidak menganggarkan. Kami tidak mengatakan iya. Nah, kita agak susah Pak, karena pikirannya ini kalau tidak direvisi tidak cair utang kita. Jadi kita hanya bisa menyampaikan ke Pak Sarif Hidayat kalau cash flow kita negatif. Pak Tohan tanggul-tanggul ambil secari kertas, jalan Pak Tohan berkata saya, ambil secari kertas, mengcoret. Nah, baru ingat saya memang 1,8 itu mungkinnya dari Pak Tohan. Jadi awalnya memang tidak 1,8. Jadi dituliskan. Sehingga saya bagi keluar 4 orang itu sekitar 125 sampai 150. 7 orang itu senilai 100. Itu entah ketua komisi atau ketua apa saya tidak tahu. 7 orang sekian dan anggota itu sekitar 15 sampai 20 orang lah. Itu sekitar 25 juta. Sehingga di bawah dijumlah 1,8. Disampaikan oleh Pak Tohan, Mas, ini perlu biaya 1,8. Ini sudah murah. Saya tidak tahu murah-murah dari mana, saya tidak tahu Pak Hakim Ketua. Sehingga kami juga tidak menjawab iya lagi, Pak, kondisi cash flow kita negatif. Kami harus membayar hutang, upah kepada support dan supplier dan upah mandor. Dan sekarang ini kami juga sedang melaksanakan proses penyelesaian di stadion pada saat itu. Sebelum kami keluar dari ruang tamu, diingatkan oleh Pak Tohan agar 1,8 ini diselesaikan di sebelum reses. Itu Pak.
bisa dipenuhi, maka batal. Baik, saudara tadi dipanggil oleh Pak Abbas ya. Sebelum saudara ke rumah Abbas, siapa yang menghubungi saudara agar ke rumah Abbas? Apakah rumah Abbas yang menelpon saudara? Apakah saudara Eka yang menghubungi saudara? Saudara Eka Dharma Putra. Saudara Eka Dharma Putra ya. Baik. Tadi saudara menyebutkan bahwa dipanggil ke rumah Abbas itu akhir Maret 2012 ya. Di BAP saudara rumah 12 ini sekitar tanggal 29 Maret ya. Baik. Apa yang dikatakan oleh saudara Eka ketika saudara diminta untuk menghubungi rumah Abbas? Saya nggak ada di dia telepon oleh Pak waktu itu. Pak Rahmat diminta ke kantor Dispora untuk dimintai Pak Rahmat. Baik. Saudara sampai di tempat Pak Rahmat, saudara tadi diminta 1,8 dan itu harus diminta disediakan 4.900 ya. Iya. Itu untuk apa? Untuk anggota DPR. Anggota DPRD. Terkhusus lagi untuk apa? Apakah di situ ada dibicarakan mengenai revisi perda? Iya. Untuk Perda. Perda nomor berapa yang saudara katakan waktu itu? Untuk Perda nomor 5. Nomor 5 dan 6. Full uang itu dan selanjutnya bagaimana? Terkumpulnya itu pada tanggal 3 April. 3 April pagi. 3 April pagi. Apakah pada tanggal 3 April itu saudara ada dihubungi oleh saudara Eka menanyakan sejumlah uang atau bagaimana kesiapan uang ini? Ada. Bagaimana itu saudara Eka menghubungi? Dia menanyakan gimana Pak Rahmat, apakah dana sudah siap? Waktu itu masih ada ketinggalan satu dari adik saya yang belum dia menyampaikan, tapi akan diserahkan kira-kira agak siang. Ya dia bilang berapa yang ada itu waktu itu. Pagi saya masih ada 400 yang ada seperti saya antar ke disuruh Pak Eka, suruh antar ke kantor dewan. Setelah sana saya tidak turun, dia bertelepon, saya tidak tahu dia bertemu dengan siapa. Tapi diajak ke Jalan Sumatera ke bawah, sampai di sana saya tidak turun, beliau turun sama salah satu anggota DPR, saya tidak tahu siapa waktu itu. Setelah pertemuan itu Pak Eka balik ketemu dengan saya dan dia bilang tidak ngerti karena ada yang mengikuti. Oh, jadi batal karena ada yang mengikuti ya. Kemudian tadi juga saudara melihat dia turun bersama anggota dewan ya. Iya. Nah, kemudian apakah saudara tahu siapa anggota dewan ini? Ya, tadi kan ada anggota dewan kan? Waktu itu saya nggak tahu. Tidak tahu pada waktu itu. Kemudian saudara tahu itu siapa? Faisal Pak Salah. Faisal Aswan ya. Kemudian setelah terkumpul, selanjutnya apa yang saudara lakukan dengan uang yang ada di tangan saudara ini? Ya, saya di kantor. Iya. Ini kan tidak jadi Pak, batal. Iya. Ya, karena saya kembalikan. Nah. Tapi Pak Eka telepon lagi. Pak Eka telepon lagi. Nah. Pak Rahmat itu uang diserahkan aja lagi gitu. Tapi kan kondisi tidak jadi Pak. Dia serahkan aja lah. Saya bilang kalau itu saya nggak mau Pak. Telepon aja Pak Satria ini berkoordinasi lagi. Iya. Ya, dia komunikasi. Saya nggak tahu itu komunikasi mereka. Kemudian saudara komunikasi. Nah itu saya juga komunikasi Trendy untuk barang ke Jalan Sudirman, ada buku itu, jadi kumpul di situ. Di mana? KP Latte atau di mana? Iya di KP Latte. KP Latte ya. Iya. Jadi tadi semua kan berpencar ya kan? Udah bubar. Kemudian ada komunikasi Eka agar uang itu diserahkan. Kemudian saudara minta Eka juga hubungi Satria Henry. Iya. Satria Henry juga menghubungi saudara untuk diserahkan gitu ya. Iya, komunikasi ya. Kita ketemu di KP Latte. Kemudian karena itu berpencar, berkumpulah di KP Latte tadi ya. Iya, benar. Jadi di sana berkumpul saudara Satria Henry, Eka ya. Eka. Apakah di situ ada Faisal Aswan? Tidak ada. Tidak ada. Dasril sama Sandi. Dasril Sandi ya. Iya. Ini siapa? Dasril Sandi ini siapa? Saya nggak tahu pastinya mereka siapa itu, tapi ada suruhan dari Faisal. Oh, dia orang Faisal Aswan ya. Iya. Baik. Setelah terkumpul di sana berempat ya.
berlima ya. Nah, itu kemudian tadi kan rencana mau disampaikan ke rumah Faisal Aswan. Iya, di awal. Nah, itu kapan berjalannya itu kapan? Kapan bergerak ke rumah Faisal? Setelah kami kumpul langsung dapat telepon di koordinasi dan langsung dibawa ke Kawalpuni. Ya. Baik, di hal kuning apakah sudah bertemu dengan Faisal Aswan? Saya ketemunya pada saat setelah saya serahkan uang ke Nasir dan Sandi. Ya. Faisal masuk, saya keluar di antara dua rumah dia di belakang itu saya salaman. Baik, setelah itu saudara-saudara serahkan kepada Faisal Aswan tadi ya, uang 900 juta tadi. Apakah uang itu kemudian sampai di sana dibuka, dihitung? Ada di itu global dibuka. Ada di hitung ya. Saudara kenal nggak dengan Pak Giman? Saya kenal Nah, siapa itu Pak Giman? sebagai asisten Dewan JKTPP Prosedur 89. Ini sama-sama di PP ya. Iya. Terus pernah dia pinjam uang sama saudara? Iya, itu waktu itu pinjam 450 juta. Itu gimana, coba ceritakan gimana kok bisa dipinjam sama saudara uang? Waktu itu tanggal 30 Maret 2011. Dia datang ke saudara atau gimana? Dia mulai dari Jadi Anda itu ada di kantor atau di tempat proyek? saya di proyek. Oh ya, dia telepon dia bilang Ya, untuk pinjaman karena operasional untuk proyek yang stable. itu aja intinya. Jadi bilang 10 lain itu nggak ada lagi Tidak ada. alasannya. Tidak. Terus Ya kami tidak menjawab langsung, tapi akan cek kondisi keuangan pada waktu itu. Dan itu hari Jumat, setelah Jumatan saya baru mengiyakan dari Senin. Karena saya dipindahkan. ini emang ada kaitannya antara jembatan Siang 4 sama main stadium? Tidak ada, karena salah satu warga saja sama-sama kita di bawah nama PP. Oh gitu. Jadi dari segi kerjaan nggak ada hubungan, tapi karena sama-sama di bawah perusahaan, jadi ada sebagai Saling meminjam. sama karyawannya, Ya. gitu. Itu emang boleh gitu? Bisa seperti itu. Boleh ya? Nggak mempengaruhi aliran keuangan, Sebagai tanda itu pinjam, ada tanda pinjaman. Ada. Memang ada boleh gitu ya? boleh. Pernah minjem uang sama dia. Gimana ceritanya kok bisa ada minjem uang? Pada tanggal 30 Maret 2019 kurang lebih siang jam 10 kami ditelepon oleh Pak Nugroho Agung. Siapa itu? Pak Nugroho Agung itu kepala kapal 9 memerintahkan kepada saya untuk minjam uang ke Pak Satyan selaku project manager di proyek jembatan Siang. Terus Beliau juga memerintahkan ke saya suruh menghubungi Pak Rahmat Saputra. Beliau adalah administrasi manajer proyek main stadion. itu apa itu yang di tengah itu dulunya? Betul yang mulia. Terus Saya diminta pinjam uang sebesar 900 juta kepada Pak Satya untuk disampaikan ke Pak Rahmat. Dan saya juga diminta telepon menghubungi Pak Rahmat kebutuhan uang 900 tersebut. Setelah itu saya juga menelpon Pak Rahmat atas kebutuhan uang 900. Karena secara penjelasan Pak Rahmat kurang detail yang awal saya tanyakan, ini untuk kepentingan apa? Beliau menjawab untuk ngurus perda. ada kan? Mas permintaan DPRD melalui Dispora. Nah, saya tanyakan, ini kaitannya dengan proyek mana? Proyek lapang tembak atau stadion? Beliau menjawab, ini untuk terkait dengan 3 proyek. Di antaranya proyek lapangan tembak, proyek
membangun stadion dan proyek infrastruktur. Saksi terangkan apakah saksi pernah memerintahkan Wagiman pertama menghubungi saudara Rahmat, ya, menanyakan pembagian uang 900 dan kemudian memerintahkan kepada Wagiman menghubungi saudara Satya dan Bodo untuk meminta pinjaman uang 455 juta. Ya, bisa, silakan. Ya, jadi saya mendengar adanya permintaan itu sejak kurang lebih pertama sekitar Februari atau Maret. Tapi tidak jelas juga seberapa besarnya. Kemudian akhir-akhir Maret saya mendapat informasi bahwa ada permintaan sebesar 1,8. Karena 1,8 saya juga tidak begitu mengerti. Kemudian saya minta tolong Pak Wagiman coba ke Pak Rahmat bagaimana asal-muasalnya. Kemudian Pak Wagiman menyatakan bahwa tidak 1,8, ternyata 900. Kemudian 900 pun ternyata bukan 900 dari PP semua, tapi ada pembagian porsi-porsinya. Pak Wagiman juga tidak jelas, sehingga kemudian minta Pak Rahmat untuk memberikan detailnya. Kemudian Pak Wagiman mengirimkan email ke saya, namun saya tidak sempat membaca. Pak Wagiman telepon dan menjelaskan. Kemudian karena situasinya seperti itu, saya minta Pak Wagiman di cabang kami tidak mempunyai uang sebesar